Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Haji Kapaujan dari Prodi PAI semester 6 kelas A. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Masailul Fiqhiyah. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang pendapat para ulama tentang operasi plastik dan operasi ganti kelamin. Sebelum ke penjelasan para ulama, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu operasi plastik dan apa itu operasi ganti kelamin. Yang pertama, operasi plastik. Operasi plastik adalah suatu tindakan medis yang dilakukan untuk mengubah anggota tubuh bagian luar seseorang supaya terlihat lebih indah. Yang kedua, operasi ganti kelamin. Operasi ganti kelamin adalah operasi yang dilakukan untuk mengubah jenis kelamin dari laki-laki menjadi perempuan ataupun sebaliknya. Kembali lagi kepada yang pertama, yaitu operasi plastik. Operasi plastik ada dua macam, yaitu operasi plastik untuk memperbaiki cacat, yang kedua operasi plastik untuk kecantikan. Dan pendapat ulama, ada dua pendapat para ulama. Yang pertama, ulama yang membolehkan atau menghalalkannya. Yang kedua, ulama yang mengharamkan dan tidak membolehkannya. Yaitu yang pertama, ulama yang menghalalkannya atau membolehkannya, yaitu operasi plastik untuk memperbaiki cacat. Jadi operasi yang dilakukan untuk memperbaiki kecacatan bagian tubuh luar seseorang. Misalnya ketika terjadi musibah atau kecelakaan sehingga bagian tubuh luarnya itu cacat, seperti bibir sumbing, wajah rusak, sehingga dilakukan operasi plastik untuk memperbaiki bibir dan memperbaiki wajah. Maka para ulama itu membolehkannya, dengan alasan dan dasar hukum bahwa Rasulullah itu bersabda, Allah tidaklah menurunkan suatu penyakit kecuali ada obatnya. Jadi hadis tersebut menjelaskan bahwa semua penyakit itu ada obatnya, maka kita harus berobat. Yaitu ketika terjadi kecelakaan, termasuk sakit, maka harus berobat dengan cara memperbaikinya. Yang kedua, ulama yang mengharamkannya, yaitu operasi plastik untuk kecantikan. Operasi yang dilakukan untuk mengubah bagian tubuh luar seseorang supaya terlihat lebih indah. Tidak ada alasan tertentu yang membolehkannya, tidak ada suatu kecacatan, sehingga para ulama itu mengharamkannya dengan alasan dan dasar hukum bahwa hal ini itu termasuk ke dalam pengertian mengubah ciptaan Allah, maka para ulama mengharamkannya. Yang kedua yaitu operasi ganti kelamin. Operasi ganti kelamin ada tiga macam. Operasi ganti kelamin untuk memperbaiki kecacatan, operasi ganti kelamin ganda, operasi ganti kelamin normal. Di sini juga ada dua pendapat para ulama. Yang pertama, ulama yang membolehkannya. Yang kedua, ulama yang tidak membolehkannya atau mengharamkannya. Yang pertama, ulama yang membolehkannya, yaitu operasi untuk memperbaiki kecacatan pada kelamin dan operasi kelamin ganda. Operasi untuk memperbaiki kecacatan, misalnya ketika seseorang laki-laki misalnya penisnya tidak berlubang atau perempuan vaginanya tidak berlubang, maka boleh dioperasi dengan cara diperbaikinya dengan alasan dan dasar hukum, yaitu yang tadi sudah dijelaskan bahwa Rasulullah bersabda bahwa semua penyakit itu ada obatnya, maka harus diobati. Yang kedua yaitu operasi ganti kelamin ganda. Jadi operasi yang dilakukan untuk membuang salah satu kelamin. Misalnya ketika seseorang lahir itu ini murni ada suatu kesalahan genetik atau kecacatan, misalnya ada kelamin ada dua, maka salah satunya itu boleh dibuang. Ketika dewasa itu ada salah satu kelamin yang dominan sehingga salah satunya lagi tidak berfungsi, maka boleh dioperasi dengan cara dibuangnya. Yaitu para ulama membolehkannya dengan alasan dan dasar hukum untuk mengusahakan kemaslahatan dan menghilangkan kemadaratan pada seseorang. Dan yang pendapat kedua yaitu ulama yang mengharamkannya.
yaitu operasi ganti kelamin normal. Jadi operasi ini operasi yang dilakukan ketika seseorang itu normal, ya dari lahirnya normal, tidak terjadi kecacatan atau kesalahan genetik, normal dari lahirnya fitrahnya seorang laki-laki, ya sehingga ketika dewasa misalnya ingin dirubah menjadi perempuan, ya maka itu ulama mengharamkannya dengan alasan dan dasar hukum, ya bahwa sesuai firman Allah bahwa Allah itu menciptakan manusia dengan bentuk yang sempurna, dan Allah itu melaknat seorang laki-laki yang menyerupai perempuan. Bayangkan, yang menyerupai saja Allah laknat, ya apalagi mengubahnya, maka Allah akan lebih murka dan lebih melaknat lagi kepada seseorang yang mengubah jenis kelamin dari laki-laki menjadi perempuan. Ya mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada perkataan atau perbuatan yang kurang berkenan ke dalam hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.